Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anela, dokter muda bagian instalasi perawatan neonatus divisi perinatologi. Nah, di sini saya ingin membahas suatu kasus, yaitu dengan judul separuh hematoma. Nah, kasus ini tidak jarang ditemui, namun dapat membuat masyarakat dan ibu-ibu cemas. Kenapa ya anak saya kepalanya bengkak setelah lahir? Nah, kita bahas ya. Bengkak pada kepala bayi itu berbahaya atau tidak ya? Tidak semua bengkak pada kepala bayi itu berbahaya dan tidak semuanya dapat disepelekan. Apa aja sih bengkak yang ada pada kepala bayi? Yang pertama ada cephalohematoma, caput succedaneum, ada subgaleal hematoma, dan ada namanya chignon. Sebelum kita membahas cephalohematoma, kita harus mengetahui dulu anatomi dari lapisan kulit kepala, yaitu yang dari paling dalam ada lapisan periosteum, merupakan lapisan yang melapisi tulang tengkorak yang melekat erat terutama pada suturan. Yang selanjutnya ada loose alveolar tissue, yang merupakan lapisan yang mengandung vena amesari, yang merupakan vena tanpa katup. Nah, apabila terjadi hematoma pada lapisan ini, disebut dengan subgaleal hematoma. Lapisan selanjutnya yaitu aponeurosis, merupakan lapisan yang terdiri dari musculus occipitalis frontalis dan galea aponeurotica. Dan selanjutnya yaitu connective tissue, merupakan lapisan fascia superficialis yang merupakan fibrosa yang berisi lemak-lemak bersepta-septa yang berisi struktur neurovaskular yang berada di atas galea. Dan yang terakhir merupakan yang terluar, yaitu adalah skin atau kulit. Nah, selanjutnya kita bahas tentang cephalohematoma. Cephalohematoma itu apa sih? Cephal itu artinya kepala, sedangkan hematoma artinya darah. Jadi, pengertian dari cephalohematoma merupakan mengumpulnya darah pada subperiosteal yang melapisi tulang kranial karena robeknya pembuluh darah yang melewati periosteum tulang kepala. Nah, cephalohematoma ini dapat diakibatkan oleh persalinan lama atau sulit, serta trauma mekanis yang disebabkan oleh forceps atau vakum. Nah, berikut merupakan gambaran dari penjelasan lapisan kulit kepala yang terjadi pada cephalohematoma. Nah, ini tempatnya itu tadi yang sudah berdasarkan pengertiannya berada di subperiosteal. Nah, subperiosteal itu berada di bawah periosteum di atas dura mater. Jika terkumpul darah, maka darahnya itu tidak dapat melewati garis tengah karena dibatasi oleh pia mater. Nah, cephalohematoma ini dari ukurannya itu karena dia tidak bisa melewati garis tengah dan dia berada lebih dalam dan dia itu dibatasi oleh jaringan yang kaku, sehingga ketika dia itu melebar dia akan berbatas tegas sehingga dapat berbentuk seperti kubah atau yang disebut dengan dome shape. Isi dari bengkak pada cephalohematoma ini merupakan darah, sesuai dengan namanya cephalohematoma yang berarti hematoma adalah darah. Nah, pada cephalohematoma ini tidak bisa menembus dari batas sutura dikarenakan yang seperti sudah dijelaskan tadi. Nah, waktu muncul dari cephalohematoma ini, dia dapat muncul beberapa jam hingga beberapa hari setelah lahir. Namun, dia dapat hilang 2 minggu sampai 3 bulan kemudian. Namun, ada beberapa komplikasi yang dapat muncul, yaitu ada fraktur, anemia, hiperbilirubinemia, ada infeksi, serta kalsifikasi. Lalu, apa yang membedakan cephalohematom dengan caput succedaneum? Bedanya itu terletak jelas pada lokasinya. Caput succedaneum ini berada di subcutaneus dan bengkaknya itu berisi cairan, namun ketika diraba dia akan terasa lunak. Caput succedaneum ini dapat melewati garis sutura, sehingga ketika diraba dia berbatas tidak tegas. Caput succedaneum ini muncul ketika lahir dan dapat menghilang sendiri dalam hitungan hari, sehingga dia tidak terdapat adanya komplikasi yang lebih lanjut. Berikut adalah salah satu contoh kasus yang ada di IPN RSUD Arifin Ahmad. Nah, ceritanya bayi ini baru lahir dan di seluruh badannya ini muncul peteki atau bintik-bintik merah dan anaknya ini juga kuning. Pada kepala bayi ini terdapat adanya bengkak yang tidak melewati sutura. Bengkaknya ini berbatas tegas serta berkonsistensi padat. Pada pasien ini juga terdapat adanya perdarahan lain seperti ada subarachnoid hemorrhage, intraventricular hemorrhage, serta dia itu juga ada tanda-tanda dari disfungsi neurologis. Nah, kuning pada bayi ini dikarenakan adanya neonatal cholestasis. Apakah semua bengkak pada kepala harus di CT scan? Tentu tidak. Tidak semua bengkak pada kepala harus di CT scan. Kita harus mengetahui terlebih dahulu perbedaan klinis antara perdarahan ekstrakranial dan intrakranial. Perdarahan intrakranial dengan gejala secara klinis anaknya itu tidak baik. Terdapat adanya tanda-tanda kehilangan darah seperti adanya syok, pucat, gawat nafas, dan suhu anaknya itu tidak stabil. Dan juga terdapat disfungsi neurologis.
dari kejang hingga pupilnya itu anisokor, dan juga ada hipotonia. Sedangkan perdarahan ekstrakranial, anaknya itu baik dan anaknya itu aktif, anaknya tidak pucat, refleks hisapnya kuat, berat badannya naik, bengkaknya itu hanya pada kepala, dan bengkak ini tidak lama dan bengkak itu tidak membesar, serta tidak ada tanda-tanda yang mengarah pada perdarahan intrakranial. Jadi, apakah cepalohematoma berbahaya? Jawabannya tidak, karena cepalohematoma ini memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bengkaknya akan mengecil dan hilang dalam jangka waktu 2 minggu hingga 3 bulan. Kenapa dia menghilang? Karena ada terjadi proses reabsorpsi. Pada proses reabsorpsi ini, pada proses pengecilan cepalohematoma ini, dia akan diserap oleh tubuh dan bayinya itu akan gampang kuning karena darahnya ini akan diurai menjadi zat bilirubin, sehingga zat bilirubinnya ini akan beredar ke dalam darah di seluruh tubuh sehingga anaknya jadi gampang kuning. Nah, kemungkinan yang kedua terjadi kalsifikasi. Jika terjadi kalsifikasi, bengkaknya ini akan menjadi keras sehingga seperti kulit kepala. Maka kita perlu untuk memeriksa keadaan anak ini lebih lanjut pada dokter sebagaimana mestinya untuk tata laksana pada anak yang kuning atau kalsifikasi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.